Bab 919. Cheng Sen berkata bahwa Lin Yu sangat bertekad, dan dia tidak banyak bicara. Menurut kata-kata Lin Yu, dia mengeluarkan kunci dan berjalan ke pria hitam kurus. Sambil melepaskan tangan dan kaki pria kurus hitam itu, dia berkata dengan dingin, "Kamu jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu berani bergerak, aku benar-benar akan menembakmu." Saat berbicara, Cheng Sen menepuk-nepuk pistol di sarung di pinggangnya untuk menunjukkan pencegahan. Meskipun pria kurus hitam telah terluka di satu kaki, Cheng Sen masih sangat cemburu pada pria kurus hitam, karena dia telah melihat kekuatan pria kurus hitam dalam proses penangkapan, dan Cheng Sen, yang juga berlatih bertarung, dapat merasakannya. Keluar, kecepatan dan kekuatan ledakan dari pria kurus berkulit hitam itu hampir luar biasa dan beberapa bukan manusia. Untuk detektif biasa seperti Cheng Ken, dia jarang melihat orang dengan seni yang mendalam, jadi tentu saja dia tidak dapat memahami kengerian seni yang mendalam. Pria kurus hitam itu memutar matanya dan tidak berbicara, tetapi setelah Cheng Sen melepaskan tangan dan kakinya, dia tidak bergerak. Dia mengulurkan tangan dan meremas pergelangan tangan dan pergelangan kakinya untuk membawa darah kembali ke anggota tubuhnya. Karena ikatan jangka panjang, sedemikian rupa sehingga tangan dan kakinya sedikit mati rasa. Setelah meremas tangan dan kakinya, pria kulit hitam kurus itu melompat keluar dari mobil dan mencoba berjalan sedikit, tetapi kaki kanannya masih kesemutan dan dia berjalan agak pincang. Cheng Sen dan yang lainnya memandangnya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Dengan tangan mereka digenggam erat di senjata pinggang mereka, mereka telah menganggap pria kulit hitam kurus sebagai sangat berbahaya. Jadi selama pria kulit hitam kurus mengubah apapun, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Tembak tanpa ragu. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Mari kita bicarakan. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Rong Huan dan Chu Yunxi. Aku bisa menganggapnya sebagai penebusanmu. Lin Yu memandang pria kulit hitam kurus dan berkata dengan ringan. Penebusan dosa. Pria kurus hitam menggerakkan pergelangan tangannya, menatap Lin Yu dengan sinis, dan berkata sambil mencibir, "He Jiarong, ketika kamu menjadi hakim, kamu akan membayar untuk pahala sialan itu. Sekarang, saya hakim Anda, hakim yang bisa menghukum Anda kapan saja." Wajah Lin Yu tenggelam, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. "Selama kamu mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang Rong Huan dan Chu Yunxi lakukan dan bagaimana mereka membunuh begitu banyak orang, maka aku dapat meringankan dosa-dosamu." Mendengar kata-kata Lin Yu, pria kulit hitam kurus memandang Lin Yu seolah-olah sebagai orang bodoh, dan mencibir, "Apakah kamu gila? Kamu adalah tikus yang menyeberang jalan." Ledakan. Sebelum pria kurus hitam selesai berbicara, Lin Yu sudah terbang ke perutnya. Tubuh pria kurus hitam itu ditabrak oleh kendaraan berburu yang berlari kencang. Dia terbang dengan kecepatan cepat dan mencapai jarak dengan ledakan. Di leher pohon yang bengkok di lereng bukit, tubuhnya langsung terpental ke belakang, dan beberapa kali berguling di tanah terbungkus debu, sebelum dia berhenti. Cheng Sen dan yang lainnya di samping tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka berdiri membeku di tempat seperti membatu, dan otak mereka tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Karena pemandangan yang terjadi di depan mereka telah sangat melampaui kognisi mereka. Orang-orang ini telah menjadi polisi selama bertahun-tahun, dan mereka telah berhubungan dengan banyak penjahat dan orang aneh, tetapi mereka tidak pernah melihat siapapun yang mengusir seseorang. Tahukah kamu, pohon berleher bengkok yang ditabrak pria kulit hitam kurus itu berjarak belasan meter dari pria kulit hitam kurus. Mengerikan. Jika pria kulit hitam dan kurus agak bukan manusia bagi mereka, maka Lin Yu adalah dewa bagi mereka. Li Zhensheng di sampingnya penuh kejujuran, dan dia jelas tidak terkejut, tetapi dia juga bisa melihat bahwa suaminya benar-benar marah kali ini. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan kekuatan yang begitu kuat. Tapi untungnya, pria kurus hitam juga ahli seni yang mendalam,
jadi kemampuannya untuk melawan lebih kuat dari orang biasa, dan dia tidak akan ditendang sampai mati oleh Lin Yu. Namun pria berkulit hitam dan kurus itu tidak sampai di sana. Setelah tubuhnya berguling ke tanah, dia hanya merasa hitam di depannya, seluruh tubuhnya mati rasa, dadanya pengap, dan seteguk besar darah kotoran keluar. Segera setelah itu, dada menjadi sesak lagi, dan ada lagi seteguk besar darah dengan kotoran. Anggota tubuh pria kulit hitam dan kurus itu gemetar dan dia membuka mulutnya kesakitan, merasa tubuhnya hampir hancur. Lin Yu tidak memiliki sedikit pun fluktuasi di wajahnya, ekspresinya tenang, dia berjalan perlahan ke pria kurus hitam itu, melirik pria kurus hitam dari atas ke bawah, dan berkata dengan nada yang sangat dingin, "Bagaimana dengan itu, apakah kamu percaya sekarang?" Mata pria kurus hitam itu bingung, merasa bahwa kata-kata Lin Yu agak kabur, dan dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Retak. Melihat pria kulit hitam kurus tidak menjawab, Lin Yu menginjak tangan pria kulit hitam kurus tanpa ragu-ragu, dan langsung menginjak seluruh tulang telapak tangan pria kulit hitam kurus. Apa? Beberapa pria berkulit hitam dan kurus yang masih bingung tiba-tiba terbangun, meraih telapak tangannya dan membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak, tubuhnya berkedut seperti sengatan listrik, dan akhirnya membuka mulutnya lebar-lebar, hanya ada desisan di tenggorokannya. Suara dari Cheng Sen dan yang lainnya di kejauhan mengguncang tubuh mereka tiba-tiba ketika mereka melihat adegan ini. Mereka menjadi pucat dalam sekejap, dan mereka sedikit dikejutkan oleh tindakan Lin Yu. Mereka mendengar bahwa orang-orang dari pesawat militer itu mendominasi dan kuat, tetapi mereka tidak pernah berharap menjadi begitu mendominasi dan kuat. Pada tingkat kekuatan, itu benar-benar hancur. Tentu saja, mungkin ini juga terkait dengan gerakan tiba-tiba Lin Yu, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan Lin Yu juga menakutkan. Jika digantikan oleh mereka, tidak mungkin menginjak tulang telapak tangan seseorang dengan menginjak selama sehari dengan sepatu kulit besar. Melihat bahwa Cheng Sen dan yang lainnya tampak tidak sedap dipandang, Li Zhensheng buru-buru menjelaskan kepada Cheng Sen dan mereka, anak ini dan guru di belakangnya membunuh banyak pasien. Suamiku adalah seorang dokter. Awalnya, suamiku bisa menyembuhkan pasien-pasien itu. Karena anak ini dan majikan di belakangnya menyebabkan kerusakan yang menyebabkan suami saya dianiaya dan disalahpahami oleh keluarga pasien. Itu sebabnya pasien tersebut kehilangan nyawa, dan jumlah pasien yang terbunuh terus bertambah, ratusan ribu. Karena posisi mereka, Cheng Sen dan yang lainnya berada dalam semangat yang sama dengan Lin Yu. Mereka secara alami percaya pada kata-kata Li Zhensheng. Mendengar bahwa pria berkulit hitam dan kurus dan tuannya telah membunuh begitu banyak orang, warna kulit mereka tiba-tiba berubah, dan salah satu dari mereka berkata dengan getir, "Sudah waktunya untuk bertarung, orang seperti ini harus membayarnya." Saya tidak melihat ada yang memukul, saya hanya melihat anak ini ditangkap dan melarikan diri, menabrak pohon dan melukai. Kata Cheng Sen tiba-tiba, lalu berbalik dan melihat ke langit dengan santai. Ya, anak ini memiliki penglihatan yang buruk, dia harus menabrak pohon, tidak ada yang bisa melakukannya. Yang lain segera mengikuti, menoleh untuk melihat ke langit, dan berkata dengan emosi, langit hari ini benar-benar biru. Pada saat ini, pria kulit hitam dan kurus itu mencoba mengulurkan tangan lainnya untuk meminta bantuan dengan Cheng Ken dan yang lainnya, berpikir bahwa Cheng Ken dan yang lainnya sesuai dengan prinsip bisnis seperti biasa, dan tidak dapat membiarkan Lin Yu mengalahkannya lagi. Tetapi saat ini mereka melihat Cheng Ken ketika semua orang menoleh dan kembali padanya, dia tiba-tiba merasa sangat putus asa, dadanya menjadi pengap, dan dia hampir muntah darah lagi. Sekarang setelah aku sadar, bolehkah aku mengatakannya? Kata-kataku masih berlaku. Selama kamu menceritakan semua yang kamu tahu, aku akan melepaskanmu dan segera melepaskanmu. Jika kamu tidak tahu harus berkata apa, maka aku tanyakan saja, beritahu aku dulu, berapa banyak orang yang dibawa Rong Huan ke ibu kota kali ini,
dan tingkat master apa yang ada dalam dokter misterius itu. Lin Yu berdiri dengan punggungnya dan memandang pria kurus hitam tanpa emosi. Dia sudah berjalan ke telapak tangan pria kurus hitam itu ketika dia berbicara. Jelas, jika pria kurus hitam itu tidak bekerja sama, dia akan memperlakukan wajah pria kurus hitam itu satu telapak tangan juga diremukkan. Kepanikan besar melintas di mata pria kurus hitam itu. Karena rasa sakit yang parah, dahinya sudah dipenuhi butiran-butiran keringat besar, wajahnya pucat, dia buru-buru menarik kembali tangan yang utuh, dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu. Anda membunuh saya tidak bisa mengatakan, saya tidak berani mengatakan, jika saya membocorkan rahasia dokter misterius, saya pasti akan mati." Suanyimen adalah sekolah pengobatan Tiongkok, dan ada banyak cara untuk membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Pria berkulit hitam dan kurus itu tiba-tiba mengguncang tubuhnya menjadi sekam, dan ketakutan ketika dia mengingat situasi berurusan dengan pengkhianat di dalam pintu. Lin Yu menyipitkan matanya, lalu menarik kakinya, mengeluarkan jarum perak yang dibawanya, dan berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak mengatakannya, kamu tidak perlu menunggu sampai kamu kembali ke pintu dokter misterius. Aku akan membiarkannya Anda mungkin juga mati. Bunuh saja aku." Pria kulit hitam kurus melirik Lin Yu, lalu tiba-tiba berbalik, menyentuh batu seukuran kepalan tangan di tanah, dan membantingnya ke kepalanya.